Om Swastiastu. Segenap pemuda-pemudi harapan agama, pemuda-pemudi harapan bangsa yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk senantiasa mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk senantiasa mengucap syukur kepada Puang Matua. Oleh karena berkat, bimbingan, dan lindungannya lah, sehingga kepada kesempatan yang berbahagia ini, kita boleh bertemu satu dengan yang lain dalam rangka pertemuan besar Pemuda Hindu Kabupaten Mamasa. Pada momen yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian bahwa kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Adik-adikku pemuda dan pemudi adalah harapan agama. Adik-adikku pemuda dan pemudi adalah harapan bangsa. Di pundak kalian kami titipkan kemajuan Hindu Alukta di masa yang akan datang. Di pundak kalian kami titipkan kemajuan Dharma di masa yang akan datang. Sehingga dengan demikian perlu untuk saya sampaikan bahwa pada pertemuan yang besar ini kita tidak hanya membahas tentang apa program-program pemuda dan pemudi, tetapi penting juga untuk saya sampaikan bahwa dalam waktu yang dekat ini kita akan melaksanakan satu ritual, satu upacara besar, yaitu memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma, memperingati kemenangan melawan ketidakbenaran, memperingati kemenangan nenek layang tanduk melawan Patamboak, yang dalam bahasa Mamasa disebut Hari Raya Manuk Kapa. Saudara-saudaraku sekalian, para pemuda dan pemudi, dalam pelaksanaan Hari Raya Manuk Kapa nanti akan dirangkaikan dengan Pekan Olahraga dan Seni. Akan dirangkaikan dengan kegiatan olahraga dan kegiatan seni. Dan setelah itu baru akan dilaksanakan ritual Manuk Kapa. Dalam pelaksanaan porseni tersebut, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk senantiasa aktif terlibat. Mari kemudian kita tunjukkan kemampuan yang kita miliki. Mari kemudian kita tunjukkan minat dan bakat yang kita miliki melalui olahraga dan seni. Tetapi ingatlah wahai saudara-saudaraku, bahwa lomba yang akan kita ikuti nanti adalah lomba internal kita. Pertandingan yang akan kita ikuti nanti adalah pertandingan internal kita. Oleh sebab itu, yang namanya Dharma selalu dikedepankan. Yang namanya kebenaran selalu mendasari itu semua. Sehingga mari kita melakukan itu semua dengan sikap yang sportif, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di sana. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan Hari Raya Galungan adalah sesuatu yang sangat penting. Keterlibatan pemuda di sana merupakan momen untuk belajar agama. Keterlibatan pemuda dan pemudi di sana adalah kesempatan bagi generasi untuk melihat dan mengamati secara langsung apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Karena sesungguhnya pemuda adalah generasi penerus yang akan meneruskan nilai-nilai ajaran agama kita di masa yang akan datang. Sehingga dengan demikian setelah selesai kegiatan olahraga dan seni, diharapkan kepada segenap pemuda untuk tetap tinggal di lokasi mengikuti dengan hikmat pelaksanaan ritual Manuk Kapa. Pelaksanaan ritual Manuk Kapa ini perlu saya sampaikan pula tujuannya,
supaya generasi-generasi yang ada, supaya rekan-rekan pemuda dan pemudi dapat memahami dengan baik apa sesungguhnya tujuan daripada pelaksanaan Hari Raya Manuk Kapa. Nah, oleh sebab itu melalui kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan Hari Raya Manuk Kapa dalam bahasa Mamasa bertujuan sebagai apa adi pemanukan kendek talu lolona. Artinya ada 4 hal yang dimohonkan untuk mencapai 3 tujuan utama. Yang pertama adalah memohon kepada manifestasi Tuhan yang menguasai air, yang dalam hal ini disebut Dewa Tawai. Yang kedua memohon kepada manifestasi Tuhan yang menguasai tanah, yang disebut Dewa Talita. Yang ketiga memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri atau Puang Matua. Selanjutnya memohon kepada Dia yang menguasai hal-hal atau energi-energi negatif. Dimohon agar menjauh dari segala sisi kehidupan umat manusia dan makhluk yang ada di alam semesta ini. Itulah 4 poin yang dimohon. Lalu tujuannya ada 3 tujuan utama, saudara-saudara sekalian. Tujuan yang pertama adalah agar segala makhluk yang ada di alam semesta ini dapat hidup dengan baik, aman. Yang kedua adalah dimohonkan, tujuannya adalah agar segala makhluk yang ada di alam semesta ini dapat berkembang biak. Selanjutnya yang ketiga adalah agar segala makhluk yang ada di alam semesta ini dapat hidup sejahtera. Itulah 3 tujuan utama dari pelaksanaan Manuk Kapa. Nah, oleh sebab itu menjadi penting untuk diketahui bahwa sesungguhnya yang dimohonkan pertama adalah bagaimana kita hidup dengan baik, sehat, kuat. Maka dengan demikian penerapan hidup yang baik juga perlu ditanamkan dalam kehidupan kita sekalian. Bukan hanya pada saat pelaksanaan Hari Raya Manuk Kapa, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita senantiasa hidup sehat. Yang kedua adalah tujuan utamanya adalah agar makhluk yang ada di alam semesta ini dapat berkembang biak. Nah, oleh sebab itu tindakan-tindakan seperti beternak atau kegiatan-kegiatan lainnya tentu harus dilakukan agar apa yang kita pelihara dapat berkembang biak dan dapat hidup secara berkesinambungan. Dan yang keempat adalah bagaimana makhluk yang ada di alam semesta ini dapat hidup sejahtera. Ini membutuhkan satu tindakan, ini membutuhkan satu kegiatan sehingga baik manusia maupun makhluk lain dapat hidup sejahtera, dapat hidup layak sesuai dengan ajaran agama. Itulah tujuan utama daripada pelaksanaan Hari Raya Manuk Kapa yang perlu untuk kita ketahui. Maka dengan demikian mengakhiri pidato ini, saya mengajak kepada segenap pemuda dan pemudi yang ada bahwa marilah kita kemudian maju, mari kita bangkit, mari kita melangkah untuk kemajuan agama kita, untuk kemajuan Dharma di masa yang akan datang, agar dapat berguna dan bermanfaat kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.